Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik gitu ya. Di komputer saya agak sedikit masalah dengan speaker saya. Sudah ada 40 orang, dengan dikurangi saya 2 berarti 18. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammad alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta di program studi Magister Ekonomi Syariah, ya. Magister Ekonomi Syariah. Jadi ingatnya program syariah ya. Di program studi Ekonomi Syariah, ya. Hari ini adalah mata kuliah metode penelitian, ya. Ini adalah pertemuan yang keempat. Ini mestinya adalah UCP 1, tapi alhamdulillah kita sudah bisa selesaikan dengan baik dan nilai kalau menurut saya cukup bagus lah ya. Saya lihat keseriusannya, hanya ada 1-2 orang yang mungkin ada beberapa yang belum paham terkait dengan metodologi. Nah, saya harapkan suara saya terdengar jelas ya. Saya harapkan mahasiswa semuanya bisa mempelajarinya, mahasiswa semuanya bisa nanti diskusi apa yang belum paham nanti boleh ditanyakan ya. Terutama tadi saya katakan terkait dengan UCP kedua atau UTS yang insya Allah nanti bentuknya adalah membuat proposal penelitian ya, atau lebih tepatnya membuat proposal skripsi. Jadi ya gampang saja kalau mau bertanya gitu ya, atau mungkin yang belum paham nanti ditanyakan, sehingga saya harapkan peran aktif dari semua mahasiswa ya yang belum paham tentang membuat skripsi ya silahkan ditanyakan ya. Kemudian yang mungkin masih sudah paham tapi kurang begitu yakin dengan mata kuliah ini gitu ya, atau dengan pembuatan skripsi ini, maka mohon diperhatikan dan juga nanti bisa ditanyakan. Baik, hari ini saya akan bicara tentang desain penelitian kualitatif, karena bagian dari saya atau bagian saya ini nanti ada Ibu Dr. Sufiati di setelah UCP kedua atau setelah UTS itu di kuantitatif ya. Pada dasarnya baik kualitatif ataupun kuantitatif dia sebenarnya sama-sama ya, dalam artian itu dia sama-sama memiliki kekuatan dan juga validitas ilmiah gitu ya, sehingga ya pilihan antara kualitatif dan kuantitatif itu sebenarnya dikembalikan kepada objek ya dari penelitian kita ya. Kalau umpamanya penelitiannya itu meniscayakan atau mengharuskan adanya kualitatif, ya kita gunakan kualitatif gitu ya, atau mungkin data yang mau kita riset, yang mau kita teliti itu ternyata adalah kuantitatif, ya kita gunakan kuantitatif. Nah, kemarin kita sudah bicarakan kenapa memilih kualitatif ataupun kuantitatif, biasanya terkait tadi yang paling pertama adalah objek penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan
dengan kemampuan kita ya sebagai peneliti, sebagai mahasiswa ya, apakah memang suka atau senang atau expert ya di bidangnya kuantitatif dengan statistiknya, atau mungkin dia di kualitatif dengan model dari triangulasi ya sosial riset. Nah, itu dipersilakan ke masing-masing. Kalau yang kualitatif tidak menggunakan hitungan, tidak menggunakan statistik angka, sementara kalau yang kuantitatif menggunakan angka statistik ya, walaupun ini tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena untuk yang statistik sendiri, untuk yang kuantitatif sendiri itu sudah menggunakan software misalnya SPSS gitu ya, sehingga kemudian ya tidak ada halangan lagi bagi kita untuk melakukan penelitian kuantitatif. Nah, di negara-negara maju seperti Australia dan juga Jerman dan beberapa negara Eropa juga ya, termasuk sebenarnya juga di Malaysia, di Indonesia ada beberapa di perguruan tinggi yang biasanya cukup besar, termasuk sebenarnya UPN Veteran Jakarta ini ya. Nanti boleh ditanyakan ke labnya. Jadi walaupun dia penelitian kualitatif, dia juga sudah menggunakan software ya, utamanya biasanya untuk software untuk data kualitatif nanti bisa menggunakan NVivo dan juga Atlas.ti ya. Itu di antara yang sekalian itu ada beberapa juga menggunakan software-software yang gratis juga ada untuk kualitatif. Cuman kalau NVivo memang terlalu mahal gitu ya, sekitar ada 5, 9 sampai 15 juta. Kalau yang Atlas TI itu biasanya kalau di marketplace itu sekitar 1.500, sekitar 300.000 sampai 450.000 ya. Ini biasanya sebenarnya disediakan oleh kampus. Jadi bukan berarti juga kalau metode penelitian kualitatif ini dia tidak menggunakan software ya. Bahkan tadi di negara-negara maju mereka sudah melakukan atau mereka sudah menggunakan, bahkan di jurnal semisal jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus, dia walaupun kualitatif dia selalunya harus menggunakan harus menggunakan software atau aplikasi pengolah dari data. Oke ya. Kita akan bicara tentang desain penelitian kualitatif. Kemarin kita sudah belajar beberapa kali terkait dengan penelitian ini ya, penelitian kualitatif ini ya. Tentu saja kita akan bagi menjadi dua. Pertama adalah teori-teori klasik yang berkembang di masyarakat atau di akademisi ya. Nanti juga akan kita bicarakan tentang yang Islamic values-nya. Selalu saya bawakan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Mudah-mudahan selalu ingat ya, di An-Nur 35 ini dia berbicara tentang bagaimana proses pencarian ya, proses mencari sebuah kebenaran ya, sebuah kebenaran yang menjadi puncak dari kebenaran, yaitu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian juga dari hadis Nabi SAW tentang kisah risetnya seorang sahabat. Ini kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana pengetahuan itu ya memang harus dicari, kebenaran itu harus juga dibuktikan gitu ya. Nah, ini kita sudah bahas kemarin terkait dengan kenapa harus kualitatif. Nah, kemarin kita sudah belajar satu yang ini, yaitu fenomenologi. Jadi saya review sedikit. Fenomenologi adalah metode penelitian yang memotret ya, yang memotret, yang melihat, yang menganalisis bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat. Dan ini sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Ini biasa digunakan untuk ilmu-ilmu yang sifatnya sosial humaniora gitu ya. Sangat banyak sekali kalau kita lihat TV, kalau kita lihat berbagai media sosial itu banyak sekali fenomena yang harus dicarikan permasalahannya, harus dicarikan solusinya. Yang terbaru ini katanya harga daging itu naik. Saya kasih contoh yang ekonomi saja gitu ya. Harga daging itu naik, kenapa sih gitu ya. Nah, kalau kita hanya ingin tahu saja ya gampang, tinggal lihat TV. Itu artinya hanya knowledge atau pengetahuan saja. Tapi kalau kita ingin melihat lebih dalam tentang teori kenapa sih kok harga daging itu naik gitu ya. Sebelumnya itu ada adanya kedelai ya, kacang kedelai juga
naik. Alasannya karena 70% kacang kedelai kita itu adalah dari impor dari Amerika sana. Nah, ya, belum lagi nanti ancaman kalau yang orang politik itu ancaman, "Wih, lagi rame nih Rusia dengan Ukraina. Kenapa sih terjadi perang?" Wah, itu tapi risetnya terlalu jauh lah gitu ya. Kita yang di Indonesia saja. Nah, minyak goreng saya yakin perlahan-lahan ini akan mulai normal kembali gitu ya. Tapi sebagai sebuah fenomena seharusnya kita bisa riset ya, kita bisa teliti. Kenapa? Karena untuk nanti mencari ketika terjadi lagi apa nih berarti ya. Oh, apakah di beberapa berita menunjukkan adanya penimbunan gitu ya. Di beberapa berita menunjukkan wah ini permainan pasar saja. Wah, berarti sudah ada penimbunan, sudah ada ihtikar. Nah, berlaku nanti dalam Islam la yahtakiru illa khotiun. Ya, tidaklah melakukan penimbunan atau ihtikar kecuali orang yang berdosa. Nah, dosa di sini berarti yang dunia ataupun akhirat juga. Oke ya, itu tentang fenomenologi. Nah, biasanya nanti fenomenologi itu nanti dia kalau dia terfokus kepada satu permasalahan, maka dia pun nanti menggunakan apa case study atau studi kasus. Nah, kita kayaknya akan belajar tentang studi kasus dan juga etnografi ya. Nah, kemarin yang terbaru itu ada netnografi yaitu etnografi virtual. Ini kemarin sudah bahas ya tentang fenomenologi, mudah-mudahan masih ingat semuanya dan sekali-kali ya bolehlah gitu ya teman-teman semuanya maksudnya itu untuk mencoba membuat riset tentang atau menggunakan fenomenologi ini ya. Gampang saja dari caranya itu dari mulai melihat bagaimana masalah yang akan kita teliti, kemudian juga kita akan cari kebenarannya melalui wawancara, melalui observasi, melalui mungkin kalau bahasa ini itu bahasa kepolisiannya itu adalah kita identifikasi gitu ya, kemudian kita lihat secara mendalam, oh ternyata masalahnya ini. Tapi nanti biasanya cari yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja. Artinya yang memang data yang dekat dengan kita. Misalnya akhir pekan ini selalunya ya masalah klasik tuh ketika ternyata orang-orang Jakarta itu mereka berlibur ke puncak gitu ya. Selalu berarti nanti fenomenanya adalah puncak itu macet. Nah, kalau kita kan secara ya bisa dikatakan hipotesa itu udah tahu oh ternyata banyak orang Jakarta yang ke puncak gitu kan. Berarti makanya macet gitu. Walaupun orang Jakarta juga banyak juga mungkin yang sudah ke daerah Tangerang atau ke Bekasi atau mungkin pergi ke Kepulauan Seribu mungkin. Cuma karena memang orangnya udah banyak gitu ya akhirnya tambah macet. Nah, nanti solusinya apa? Itu yang paling penting dalam sebuah riset. Jadi harus ada penelitian, harus ada apa? Harus ada solusinya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang sangat menarik menurut saya karena saya orang sosial gitu ya. Apa itu? Yaitu etnografi ya. Nanti perkembangan terbaru yaitu netnografi. Wah, ini menarik sekali dan ya challenging kalau menurut saya ini. Oke, apa itu etnografi? Etnografi adalah metode penelitian mengkaji bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat serta bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya terkait. Nah, ini biasanya terkait dengan apa? Etnografi itu sebenarnya dia ingin melihat bagaimana interaksi, perilaku dan juga budaya suatu masyarakat atau suatu komunitas ya. Kita melihat misalnya kita kaitkan dengan kampus UNVJ sebagai kampus bela negara gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sebenarnya teori atau praktek juga atau mungkin implementasi atau juga kurikulum dari bela negara ini ya di kampus ini di setiap prodi ya. Belum lagi nanti kalau lihat bagaimana tingkat pemahamannya, kemudian juga sebenarnya mereka itu seperti apa sih? Apakah memang kuatnya atau mungkin budaya untuk kita sebut budaya ya, budaya bela negara ini masih terpatri nih di semua mahasiswa veteran Jakarta ya atau mungkin agak-agak tergerus nih gitu ya. Nah, itu dari bela negara atau kalau kita lihat juga dari ekonomi syariah ya apakah kita sebut sebagai ruh ekonomi syariah itu memang ada pada diri mahasiswa program studi ekonomi syariah ini. Nah, mudah sekali cuman bedanya kalau etnografi itu dia biasanya terkait dengan thick description artinya datanya itu mendalam dan
dan memang ya kebenarannya itu bisa dibuktikan gitu. Kebenaran itu memang benar loh ini ya. Jadi, ternyata, mahasiswa prodi ekonomi syariah ini di UPN Veteran Jakarta itu ternyata dia, memiliki jiwa, bela negaranya kuat gitu ya. Kemudian juga dari sisi ruhiyahnya juga ternyata ruh dari ekonomi syariah juga kelihatan banget gitu. Dari mana? Kita lihat ya. Oke, berarti etnografi ini ada 2 dasar konsep etnografi. Yang pertama adalah aspek budayanya dan yang kedua adalah, bahasa atau linguistiknya. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke mahasiswa prodi ekonomi syariah misalnya mereka biasanya kalau manggil temannya gitu ya, manggil temannya itu menggunakan apa nih? Wah, biasanya kalau anak-anak, pergerakan, anak-anak LDK tuh biasanya manggilnya itu akhi, manggilnya ukhti, manggilnya ikhwan gitu ya. Nah itu biasanya khas LDK. Nah kalau di ini manggilnya apa nih? Apa mungkin kalau manggilnya kalau di orang Sunda itu ada akang gitu ya, kalau Jakarta ada abang, di, Sumatera Barat itu ada uda gitu ya, atau yang lainnya gitu ya, atau mungkin manggilnya biasa kalau yang agak nasional ya, manggilnya itu mungkin kakak gitu biasanya gitu ya. Nah ini, dari sisi bahasa itu sebenarnya, sangat mempengaruhi dan ternyata secara, nanti, loncat ke psikologi juga memang, sangat berpengaruh ya bahasa itu. Jadi kita melihat jadi, studi etnografi ini ada 2, yang pertama dilihat dari sisi budaya, budaya dalam makna yang luas sebenarnya nanti juga, termasuk agama juga dan juga, bahasa atau, linguistik ya. Kemarin ada sebuah tesis yang meneliti tentang bagaimana, penggunaan bahasa asing ya, bahasa Arab ke dalam, fatwa di DSN MUI. Kemudian juga, tadi malam saya buka di situsnya OJK juga ya, akhirnya ada beberapa bahasa asing yang kemudian menjadi, bahasa Indonesia. Misalnya fintech ya, atau fintech ya, padahal tulisannya fintech gitu ya, finance technology atau financial technology. Ini kan tadinya finance technology kemudian menjadi finansial teknologi gitu ya. Padahal ya masih bahasa Inggris gitu, fintech pun masih bahasa Inggris. Kenapa tidak menggunakan, teknologi keuangan gitu misalnya. Ternyata oh tidak, OJK juga menggunakan apa, finansial teknologi sudah, menjadi, bahasa Indonesia. Kenapa? Kita lihat dari sisi mungkin karena paduan dari bahasa Indonesia atau mungkin juga karena nggak mau ribet, udahlah pakai fintech saja gitu. Padahal fintech itu ya bahasa Inggris, kalau mau ya Techfin berarti ya, teknologi, finansial gitu atau Q gitu ya, teknologi keuangan. Tapi ternyata, menggunakan, fintech. Nah ini, menariknya dari etnografi. Nah tujuan dari penelitian, etnografi itu adalah mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya, serta digunakan untuk berkomunikasi individu di, dalamnya ya. Kemudian juga melihat bagaimana bentuk dan juga fungsi bahasa tersebut menjadi, bagian dari masyarakat. Jadi, ada yang fokus di linguistiknya, di bahasanya gitu ya, ada juga yang menggunakan, istilahnya itu, apa, budayanya secara, lebih luas lagi. Nah ini kalau kita teliti di, komunitas ya, kita sekarang bicaranya berarti baik itu komunitas yang, real, komunitas yang memang ada nyata di masyarakat ataupun komunitas yang sifatnya itu maya atau virtual gitu ya. Kita lihat misalnya, bahasa-bahasa IG, Instagram, kemudian, bahasa-bahasa Facebook, kemudian bahasa-bahasa dari, misalnya LinkedIn gitu ya, atau mungkin dari, TikTok sekarang gitu kan ya. Oh ternyata, beda ya ininya ya dari mulai, sapaan termasuk juga apalagi kalau di, marketplace gitu ya, banyak macam-macam itu penggunaan, bahasanya dan itu nanti menunjukkan bagaimana, interaksi, mereka itu. Nah, berarti metode etnografi itu adalah menginterpretasikan kelompok sosial gitu ya, menginterpretasikan kelompok sosial. Misalnya nih gitu ya, misalnya kalau kita mau lihat gitu ya, melihat orang-orang yang naik kereta misalnya.
Nah, orang-orang yang naik kereta gitu ya, itu akan kelihatan dari sisi apa, mulai dari pakaian yang digunakan, aksesoris yang digunakan, kemudian nanti juga cara bicaranya, kemudian bahkan, style ya yang ada dalam, dirinya, tubuhnya itu, kelihatan sekali gitu ya. Walaupun nanti, fenomenanya itu gitu, tapi, belum tentu juga gitu, belum tentu juga. Misalnya kita lihat ada orang, wih dia apa namanya, badannya kekar kemudian pakai tato, preman dong berarti gitu. Oh ternyata belum tentu juga gitu ya, karena, etnografi itu dia melihatnya bukan sesuatu yang kelihatan, tapi sesuatu yang tidak kelihatan dan itu diperoleh dari apa, nanti disebut dengan, participation action research. Jadi, penelitian yang dilakukan secara, partisipatori. Jadi kita betul-betul ikut, kita betul-betul masuk, kita betul-betul melihat. Misalnya nih ya, ini banyak sekali dibuat penelitiannya. Misalnya, kita ingin tahu tentang sebenarnya anak-anak pang itu ya, itu sebenarnya mereka pola pikirnya itu bagaimana sih? Gitu ya. Kita ingin tahu anak-anak pang itu kayak gimana sebenarnya, apakah, mereka itu sebenarnya, mungkin, broken home atau mungkin mereka, apa ya namanya, mungkin aktualisasi diri sebagai, remaja gitu, atau mungkin karena, pergaulan atau mungkin karena ya ikut-ikut temannya, berarti pergaulan tadi gitu ya. Nah itu, kita bisa lihat. Nah soal nanti apa, kalau sudah tahu mau diapakan, ya kita cari solusinya gitu ya. Misalnya, ya okelah kalau mamanya berkomunitas gitu, tapi, nanti mungkin ada aturan-aturannya nih, jangan sampai misalnya, terjerat ke narkoba misalnya, atau mungkin, pergaulan bebas, atau mungkin juga hal-hal yang sifatnya, bertentangan dengan agama. Nah ini, banyak sekali risetnya tentang, apa, anak-anak jalanan atau anak-anak pang, termasuk juga mungkin kalau di Jakarta ini orang-orang yang tinggal mungkin, sekarang udah nggak terlalu banyak ya yang di kolong jembatan atau mungkin di, jembatan penyeberangan, kalau kita malam banyak sekali di stasiun-stasiun juga, banyak sekali gitu ya. Nah itu, kita melihat. Nah ini yang saya sebut dengan etnografi itu mempelajari, budaya manusia gitu ya, kemudian, mencari solusi. Tetapi mencari, budayanya ini dia dia bukan hanya melihat tapi partisipatori, gitu ya. Mungkin, oh ini banyak sekali nih misalnya ada seorang kalau dulu kalau etnografi ini dia lebih banyak ke, budaya atau lebih banyak ke masyarakat-masyarakat, pedalaman tradisional atau terasing gitu. Misalnya ada seorang, peneliti di mana di Papua sana yang karena dia ingin tahu tentang budaya apa, masyarakat di sana akhirnya dia datang ke Papua kemudian, dia berani, apa ya istilahnya itu dia dinikahi oleh kepala sukunya kemudian dia, mengkaji tentang pola-pola interaksi mereka ternyata kemudian mereka, menemukan itu. Artinya dia menemukan, oh ternyata struktur sosial, kemudian bicara, kemudian budaya sampai, semua hal terkait dengan, suku itu ya, itu dapat dipahami. Nah kalau tadi tradisional atau, etnografi yang, kita sebut saja etnografi tradisional, dia memang hanya melihat dari, masalah-masalah yang ada di, masyarakat tradisional ya. Saya sendiri, sudah melakukannya, saya meneliti hampir 3 tahun ya di, Baduy sana di apa, di, Banten Selatan sana di namanya itu desa, disebutnya di kecamatannya itu di, Lewidamar ya, kemudian desanya itu Kanekes gitu ya. Saya masuk ke sana, kemudian ikut, pergi ke kebun, kemudian juga, melihat bagaimana mereka, melakukan, ritualnya, kemudian saya jalan kaki sampai hampir 8 jam gitu ya, sampai kaki itu melepuh gitu kan ya. Itu betul-betul, saya mendalami cuek banget pokoknya lah orang dibilang orang apaan gitu, pokoknya ikut saja gitu ya, ikut pakai ikat yang ikut kepalanya gitu kan, kemudian ikut baju ala-ala mereka gitu ya, kita ikut dan ternyata, oh ternyata begini budaya mereka itu. Jadi kita, paham tahu persis gitu ya kalau ada orang mengatakan, cerita tentang Baduy, tentang komunitas, Sunda Wiwitan gitu, kita oh, tahu persis karena kita memang mengalaminya dalam artian kita participation partisipatori gitu. Jadi kita betul-betul, masuk ke dalamnya,
mereka, kemudian kita melihat, merasakan bahkan gitu ya, merasakan, bagaimana, keadaan mereka, bagaimana ini, mereka itu seperti apa sih sebenarnya rasanya gitu. Itu bedanya etnografi dengan, penelitian yang lainnya. Jadi ini khusus untuk, para peneliti yang dia suka dengan, orang lain dalam artian dia suka dengan, budaya, dia suka dengan struktur, dia suka juga dengan apa, dengan bagaimana sih orang itu kenapa begini gitu ya. Nah, itu kalau tadi yang, etnografi yang tradisional. Kalau etnografi yang modern sekarang ya tidak mesti ke tempat-tempat, apa namanya, ke hutan atau mungkin ke masyarakat-masyarakat pedalaman gitu, tidak gitu. Sekarang bahkan ada, tadi, dari mulai etnografi yang modern itu kita meneliti tentang, satu community di perkotaan gitu ya, yang memang menarik gitu. Misalnya ada etnografi tentang, kita ingin tahu sebenarnya, pecinta lagi, sebenarnya, konsumen dari Starbucks itu mereka lifestyle-nya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi pecinta kopi Starbucks gitu maksudnya. Jadi, saya ingin tahu nih, saya sebagai peneliti misalnya, teman-teman saya pengen tahu, sebenarnya pecinta Starbucks itu ya, para, yang biasa minum di Starbucks itu kayak gimana sih? Atau mungkin di Solaria gitu, atau mungkin, di mall apalagi, tapi kita spesifik lah ke Starbucks dulu ya. Jadi, saya ingin tahu tentang perilaku komunikasi dan juga, budaya para pengunjung tadi, orang-orang yang memang, apa, minum, ya makan juga gitu di Starbucks ya. Caranya bagaimana? Kalau penelitian kan berarti kita wawancara, kemudian kita observasi langsung, itu, terlalu biasa. Nah, kalau etnografi berarti apa? Kita datang ke sana, ke Starbucks, kemudian kita ngopi, kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang datang dan tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak. Artinya, oh ketika ada orang bapak-bapak datang misalnya datang ke situ, kita ngobrol gitu kan ya, kemudian, nanti, "Kenapa Pak suka ke sini?" Ya saya mungkin dia akan jawabannya, "Ya saya suka aja di sini, bisa santai, bisa ngopi, nanti bisa ketemu teman dan lain sebagainya," gitu. Tapi ada juga yang anak-anak muda mungkin sekelompok anak muda datang gitu, pada ngopi di Starbucks ngapain ya?" "Ya sekali-kali lah, sebulan sekali kita ke sini," gitu kan, "di sini mahal," dan lain sebagainya. Oh jadi nanti, setelah kita riset di Starbucks ini kita bisa menemukan ternyata, polanya gitu ya, pola dari, orang-orang yang datang ke Starbucks itu kita sudah bisa petakan. Ya dari mulai anak muda, ya biasa anak mahasiswa mungkin gitu, mereka cuman datang mungkin nggak mesti sebulan sekali gitu ya, mereka cuman ya, apa ya, gaya-gayaan lah istilahnya ke Starbucks, nanti ada, foto dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin, dia ada yang keluarga juga gitu, keluarga biasa dia, ngobrol dan sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin yang lebih dewasa, mereka biasanya mungkin, ketemu, ya mungkin ada yang dating dan lain sebagainya gitu ya. Itu biasa. Ada juga tapi yang sudah berumur, yang dia mungkin ekspatriat atau apa, kita bisa apa ya, kita bisa petakan, kemudian nanti, kita bisa rekomendasikan bahwa, misalnya keputusan dalam, menu misalnya ya, kemudian juga mungkin, keputusan juga dalam, mendesain dari apa, dari interiornya gitu, dari, desain, dalamnya itu bangkunya, mejanya, apa, lukisan dan sebagainya itu akan sangat mempengaruhi. Ya masuk ke ekonomi juga, cuman kelebihannya dia memang, mendalam. Jadi kalau kita mau meneliti di Starbucks itu nggak bisa cuma datang satu kali gitu, nggak bisa. Harus datang itu kita datang, bahkan, baru buka kita langsung duduk nongkrong gitu kan, duduk di situ sambil ngopi, sambil ngeliatin kalau ada orang itu kita, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Jadi tahu persis bagaimana kehidupan, yang ada di Starbucks ya. Kalau perlu minimal itu ya, 1 bulan gitu ya, biar tahu, oh ternyata orang ini kesininya itu sebulan itu sekali, orang ini tuh sebulan 2 kali, ini sebulan 3 kali, oh ada yang hampir, tiap hari ke sini nih gitu ya. Oh ternyata dia memang ada bisnis, apa namanya, bisa janjian dengan klien sehingga kemudian, dia dijanji itu di Starbucks. Nah itu satu contoh dan semua tempat yang di situ ada komunitas, di masjid juga bisa, kemudian bahkan di terminal juga bisa gitu ya. Kita lihat misalnya, kita mau ke terminal nih, saya kemarin terakhir ke terminal Baranang Siang yang di Bogor, ya ternyata apa ya, oh kayaknya
belum berubah gitu ya. Dari dulu kayaknya gitu-gitu saja gitu. Misalnya nih, saya mau cari ATM nggak ada gitu ya. Berarti ini aduh kayaknya tradisional banget deh gitu ya. Jadi hampir, 25 tahun saya di Bogor gitu ya, itu kok kayaknya terminal barang siang begitu-begitu saja gitu ya. Peningkatannya kayaknya harusnya kan kalau lebih modern tuh ya ada ATM gitu ya, atau mungkin ada apa ya, ya sentuhan-sentuhan modern lah gitu ya. Tapi, ternyata biasa aja dan dulu seperti hidup itu kayaknya nggak ada perubahan gitu. Kalau kita lihat Jakarta kan wis beda sekali gitu ya, perubahannya itu, terlalu cepat kalau kita jalan di, Sudirman, di Tamrin ya, apalagi kalau kita sampai ke, pondok apa, di, PIK sana itu ya, Pondok Indah Kapuk sana, kemudian juga mungkin ke Ancol sendiri gitu, itu perubahannya itu dia terlalu cepat dan sentuhan teknologinya itu ya kelihatan. Tapi kalau di tempat-tempat seperti itu, kemarin saya juga ke Terminal Serang juga, ya kayaknya 50 tahun yang lalu kayaknya kayaknya begini juga gitu deh, jadi perubahannya itu nggak terlalu signifikan gitu. Artinya, kalau saya mau meneliti di situ ya berarti gampang gitu ya. Misalnya saya mau meneliti tentang, dari mulai apa, sopir-sopirnya gitu, oh ternyata kalau kita lihat namanya etnografi itu kan berarti 24 jam gitu ya, masih banyak yang, tidur di mobil gitu ya, kemudian juga biasa mereka itu, wudu sholat di musola gitu ya, kemudian juga, setelah itu ke mobil lagi, makan dan lain sebagainya itu, suasana di terminal gitu ya. Kecuali mungkin terminal Manggarai, terminal, Pasar Minggu masih ya agak lumayan lah iniannya gitu. Kecuali nanti yang agak berubah yang kelihatan di stasiun ya, di stasiun, kereta atau komuter ya, komuter lain itu menarik sekali juga gitu. Saya bikin buku juga tentang, 1001 cerita di dalam kereta gitu. Ingat sekali kereta dari awal dulu sampai sekarang, wih keren banget pokoknya gitu. Itu ini menurut saya yang menarik dari etnografi, wih banyak ceritanya, iya betul. Jadi kalau etnografi itu memang dia seperti narasi, cerita, bahkan, secara detail karena tadi disebut itu dengan thick description gitu ya, maka kita menarasikan, mendeskripsikan secara detail dari objek kita. Misalnya, balik lagi lah tadi di Starbucks gitu ya. Jadi kalau kita mau meneliti tentang bagaimana interaksi di Starbucks itu, karena kita menggunakan etnografi, kita tuh harus bisa menarasikan, mendeskripsikan tentang, apa yang ada di Starbucks itu. Dari mulai bangkunya ada berapa, sofanya berapa, kemudian juga, kasirnya, kemudian mungkin model pembayarannya, sampai kepada, keramik dan aksesoris yang ada di dalamnya. Itu namanya, etnografi, gitu ya. Misalnya kita masuk tadi ke terminal gitu ya, memasuki terminal itu kita bisa masuk dari bagian belakang, itu ada, jalan tanjakan yang, sangat rusak karena aspal-aspalnya itu sudah mulai terkelupas, kemudian belok sebelah kiri ada parkiran motor, di mana di sana ada parkiran motor yang bisa 1 hari pulang, kemudian ada ke bagian belakang lagi ada motor yang, dia biasa menginap 2 sampai, 3 hari, bahkan lebih gitu ya. Kemudian ke bagian kanan, ke atas naik ada tangga, yang tangga ini terbuat dari kayu yang, sedikit lapuk karena, jarang sekali digunakan, naik ke atas ketemu dengan, kantor untuk, dari, pengurus, pengelola, terminal itu. Di bagian kiri ada, tempat duduk yang sudah mulai mulai copot warna biru, itu namanya etnografi. Jadi I think it's, very interesting, saya suka sekali gitu. Misalnya saya juga membayangkan misalnya saya pernah membuat sebuah riset juga, kecil-kecilan di Singapura juga, ketika saya masuk kemudian ke Merlion, kemudian ke, sebelah kanan di sana ada tempat-tempat makan yang, tepat di, tepi pantai, kemudian ada pagar terbuat dari ya semacam aluminium warna putih, bagian di belakangnya itu ada tempat, perjudian kasino yang biasanya orang Indonesia itu suka, berfoto di background ke sana, kemudian berjalan ke sebelah kiri, ada patung kecil, Merlion yang ada di sebelah, menjorok ke daratan dan di sebelah kanannya tetap
tepat. Di sana ada Merlion yang menjadi ikon dari Singapura. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang berfoto dengan berbagai style, dengan berbagai gaya, termasuk juga kita lihat beberapa orang dengan muka-muka Indonesia yang sangat ceria sekali dan seterusnya gitu ya. Jadi, nah kita lihat juga, tapi ternyata kita lihat pas mereka belanja ternyata walaupun banyak tempat jual cenderamata di situ, biasanya mereka tidak beli di situ, mereka akan beli di Mustafa Center yang dianggap lebih murah. Itu etnografi namanya gitu ya. Jadi betul-betul menggambarkan secara faktual dan detail tentang tempatnya, tentang budayanya, termasuk juga tentang apa sebenarnya yang terjadi ya, sehingga kita lebih tahu persis mendalam apa yang sebenarnya ada di satu komunitas tertentu. Termasuk juga di saya kemarin yang menggunakan atlas.ti ya, ternyata dia juga kita bisa mengekspor dari beberapa data yang ada di Twitter, kemudian kita bisa menganalisis tentang perbincangan yang ada di Twitter di masing-masing komunitas, bahkan kita bisa menggabungkan antara siapa yang mention, siapa yang retweet gitu ya, siapa yang tweet awalnya dan seterusnya, termasuk bahasa-bahasa yang digunakan. Nah, itu lapangannya atau objek dari etnografi. Oke, next kita lanjut. Tujuannya apa dari penelitian etnografi? Tadi sudah sebutkan bahwa penelitian etnografi ini dia tujuannya adalah untuk memahami dari rumpun manusia ya. Tapi dia khusus budayanya, bukan anatominya, bukan fisiknya ya. Kalau fisik berarti nanti lebih kepada antropologi dan juga mungkin ke biologinya gitu ya, tapi lebih kepada budayanya ya. Biasanya dia dalam bentuk yang biasanya etnografi ini dia akan berperan dalam menginformasikan teori-teori ikatan budaya ya, menawarkan suatu strategi yang baik untuk menemukan teori dasar, teori groundednya ya. Misalnya nih, ini penting sekali terutama ini ya, kalau saya lihat ini etnografi ini sangat penting untuk riset yang dalam artian itu untuk ya menjunjung atau lebih tepatnya itu mendukung dari ya kita sebut dengan toleransi ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, toleransi dalam artian bahwa setiap orang itu punya budaya, setiap orang itu punya agama, setiap orang itu punya kepercayaan. Silahkan ya, jangan saling atau jangan mencampur adukan, dan juga jangan juga istilahnya itu ya menyalahkan atau mungkin menganggap yang lain lebih bagus. Nah, ini tentu saja tidak diperbolehkan gitu. Jadi dengan mempelajari ini, mempelajari berbagai budaya yang ada di masyarakat, kemudian juga nanti kita dengan menggunakan etnografi lebih mendalam, kita akan tahu oh ternyata budayanya memang seperti ini. Oke ya, silahkan ya, selama tidak mengganggu orang lain juga gitu ya. Jadi di sana ada kebebasan, tapi kebebasannya itu dibatasi oleh oleh kebebasan dari orang lain. Nah, ini ya, ini penting sekali gitu. Misalnya nih, tadi saya membicara tentang di Sumatera Barat misalnya yang terkenal dengan matrilineal gitu ya. Kalau kita bukan orang Sumatera Barat, itu seolah-olah itu oh ada harta pusaka tinggi gitu. Kemudian juga biasanya yang anak laki-laki itu dia tidak dapat warisan ya. Kemudian juga biasanya anak laki-laki itu akan pergi merantau, sementara harta warisan itu hampir semuanya dikuasai oleh perempuan. Nah, seolah-olah, tapi kan kita belum tahu persisnya. Ya mungkin kalau kita mau gampang ya tinggal lihat riset dari orang-orang para peneliti, menemukan biasanya mereka lebih ilmiah gitu ya. Oh betul, jadi bukan hanya katanya, tapi dari para peneliti itu biasanya nanti dalam bentuk, kalau dalam Islam itu namanya dengan istilah itu ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang yakin, oke, peneliti mereka insya Allah tidak bohong, berarti benar hasil riset itu seperti ini. Tapi kemudian ada hakul yakin, ada keyakinan
perjuangan yang betul-betul, kuat, yaitu ketika kita datang ke Padang atau datang ke Sumatera Barat, kemudian tinggal bersama mereka, kemudian melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi di sana, apa sebenarnya sistem, matrilineal yang ada, apakah sekarang itu masih ada atau sudah mulai tergerus atau mungkin, mereka tetap, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, atau mungkin ya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, demikian juga nanti kalau kita lihat juga, misalnya, orang Awak ya, orang-orang Sumatera Barat yang ada di, Jakarta. Kita bisa riset juga orang-orang Makassar yang ada di Jakarta. Kita bisa lihat juga orang-orang Pagar Alam yang ada di Jakarta. Wah, orang, Mandailing, orang Batak, orang, Toraja, orang Timur, misalnya semuanya, itu sangat menarik. Jadi kita bisa, oh ternyata, budaya mereka itu seperti ini, kemudian kelebihan mereka itu seperti ini, kemudian ketika melakukan kebijakan tentang hal ini berarti cara itu harus begini ya. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Nah beda nanti dengan antropologi. Kalau antropologi kita lihat, saya senang gitu ya karena unik gitu. Misalnya nih begini, kita berangkatnya dari Indonesia. Indonesia itu, ya kulitnya itu, sawo matang gitu ya. Atau sawo 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 matang atau sawo-sawo apalah gitu ya. Nah, sawo sawo busuk gitu ya, enggak lah. Oke, sawo matang. Jadi dia tidak hitam, tapi dia tidak juga putih ya, dari Indonesia nih. Kemudian kita melangkah ke atas nih, dari atas kita lewat daratan ya, lewat daratan dari masuk ke Thailand ya, kemudian ada Kamboja, kemudian Vietnam. Ini kulitnya dia lebih putih, dia lebih bersih, lebih apa, enggak lah, dia agak bersih kayaknya agak beda gitu. Kemudian kita masuk ke arah, kiri lagi. Kalau kita belok kiri ke Bangladesh, ke Nepal, oh ini kok kulitnya agak-agak hitam tapi posturnya masih 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 agak kecil. Iya, rasnya tapi agak beda, matanya itu agak-agak sipit gitu. Lalu kalau kita naik ke atas ke arah Korea, ke arah Jepang, ke arah Cina itu, oh dia matanya sipit kemudian kulitnya itu kok, lebih putih, posturnya masih sama nih, Asia, Mongoloid gitu. Tapi kalau kita belok kiri ke Bangladesh masih sama, tapi kulitnya agak-agak hitam gitu ya, agak-agak gelap gitu, bukan hitam ya, agak gelap. Kemudian, sampai ke India, India itu sudah Kaukasoid, dia udah agak beda lagi. Ke arah Arab lagi, agak orangnya besar, putih, tapi putih-putih agak merah, berbulu gitu banyak gitu. Nyebrang ke Afrika kok, ini kok kulitnya hitam gitu ya, hitam gitu Afrika gitu kan. Nah kemudian nanti selatan, ke tengah, sampai ke utara, oh kalau di utara itu ada campuran tuh. Kalau kita nyebrang lagi ke Eropa, Eropa tuh orangnya besar, mirip dengan Arab tapi kok agak-agak beda ya. Sampai ke Rusia, sampai ke Turki, sampai ke kok orang bisa beda-beda ya padahal, nenek moyangnya itu satu gitu kan, Nabi Adam. Wah itu ceritanya banyak lah kalau antropologi. Jadi antropologi itu sebenarnya nanti dia, metodenya kemudian melahirkan, secara spesifik itu adalah, etnografi, kemudian etnografi itu sekarang bisa menggunakan yang lebih modern itu pada komunitas yang ada di perkotaan gitu ya, kemudian juga bisa menggunakan juga komunitas yang ada di dunia maya, di media sosial dunia maya, termasuk kalau tren sekarang di, metaverse berarti nanti ada, netnografi atau virtual etnografi, etnografi virtual, di metaverse tuh. Kita bisa lihat, kita bisa riset ke depan itu di, metaverse itu seperti apa sebenarnya di sana nanti itu, gitu ya. Nah, ini kelebihannya. Nah, kemudian apa, etnografi itu ditujukan untuk apa, melayani manusia, yaitu menyuguhkan problem solving bagi permasalahan, di masyarakat ya. Jadi, dia bukan hanya ilmu, ingat ya. Jadi kita ingin tahu tentang satu budaya, ini budaya dalam arti yang luas gitu ya, ingin tahu suatu budaya, masyarakat atau lebih spesifiknya adalah komunitas. Komunitas itu berarti, kelompok kecil ya. Nah ketika kita sudah tahu, kita ingin mencari solusinya. Misalnya nih ya, agak sedikit, ke internasional ini problem, yaitu di, trafficking misalnya. Ya trafficking ini banyak sekali sampai sekarang gitu ya, di mana, sebenarnya kalau bisa dikatakan, trafficking ya oke kalau secara hukum trafficking misalnya, apa ya, anak-anak yang usia mungkin antara, 12, 15, 18 gitu ya, mereka kan pengen kerja nih, akhirnya oleh para istilahnya itu agen-agen itu dibawa, ada yang ke Malaysia, ada Singapura, ke Thailand gitu, bahkan sampai
ada teman tuh sampai di mana ya, di Rusia sana gitu ya. Nah, biasanya kadang ada yang ilegal gitu, ada juga yang legal juga. Nah, kemudian yang paling banyak tuh biasanya di Malaysia dengan, Singapura ada beberapa gitu ya, kemudian juga di Thailand gitu ya. Nah, itu seolah-olah itu seperti trafficking, seperti, apa ya, eksploitasi atau jual beli manusia gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tuh pengen kerja, tapi kemudian karena tidak menggunakan, surat-surat yang ilegal gitu ya, yang legal sehingga kemudian mereka, dipekerjakan di berbagai tempat di Malaysia, di Singapura, di, Filipina juga mungkin di Thailand, di negara-negara yang lainnya, kemudian itu dianggap sebagai, trafficking. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu sebenarnya, korban-korban dari trafficking ini kalau kita lihat misalnya saya pernah ke daerah, Port Dickson yang ada di apa, Malaysia sana gitu ya dan juga di, Johor itu ternyata ya mereka yang kerja di sana ini kemarin saya ketemu banyak orang-orang Lombok gitu ya. Orang-orang Lombok itu, ya Indonesia secara umum sih, tapi banyak orang Lombok itu, di sana mereka bekerja di mana, di, kelapa sawit, kadang yang di kilang gitu ya, di pabrik gitu. Kemudian memang ada yang legal, ada yang ilegal, ada juga yang sebenarnya legal tadinya cuman karena apa, visanya, izin permitnya itu sudah habis, kemudian akhirnya mereka mau lapor belum ini sebagainya, akhirnya mereka tetap bekerja di situ. Nah nanti, jadi masalah gitu ya. Nah ini kemudian kita pengen tahu sebenarnya mereka itu kayak gimana sih? Apakah mereka merasa sebagai, trafficking gitu ya, merasa sebagai trafficking atau mungkin, korban trafficking atau mungkin ya menurut mereka, "Enggak ah saya, di sini kerja aja alhamdulillah dapat duit dan sebagainya." Ya kalau ada apa-apa ya itu memang, resiko gitu. Jadi kita pengen tahu tentang, pekerja ya sekarang sebutnya bukan TKI tapi sebagai kita mereka lebih terhormat istilahnya menyebutnya dengan istilah, buruh migran ya. Jadi buruh migran Indonesia ya di Singapura, di Malaysia gitu ya. Itu itu kita pengen, tahu lebih mendalam. Jadi etnografi itu mencari apa, permasalahan, mencari, masalahnya itu apa, kemudian nanti, bagaimana, cara mengatasinya. Wah ini kalau yang agak-agak nyeleneh nih biasanya ini banyak sekali terjadi. Misalnya, mereka melakukan penelitian di, tempat-tempat, misalnya mohon maaf misalnya di apa ya, prostitusi misalnya gitu ya. Mereka pengen tahu sebenarnya kenapa sih, banyak perempuan itu yang, mereka, apa ya, terjerat, di tempat-tempat prostitusi seperti itu. Kita pengen tahu cuman lebih mendalam gitu. Jadi bukan hanya wawancara saja. Kalau wawancara bisa jadi, orang itu bohong ketika ditanya, "Kenapa Anda, di sini?" Gitu kan. "Ya Pak saya, punya keluarga, saya punya anak, cari kerja susah dan sebagainya." Biasanya, cliche-nya itu seperti itu. Tapi kemudian ketika kita, menggunakan etnografi, kita akan menemukan, oh ternyata oke lah, pertama mungkin dia memang, terpaksa gitu, tapi, lama-lama kayaknya karena terlalu lama gitu akhirnya, bukan terpaksa, ternyata dia juga memang, dalam tanda petik itu atau dalam ini, dia juga menikmati, dalam artian itu dianggap sebagai, bagian dari hidup dia gitu, dia seolah tuh, pasrah di situ. Nah gimana solusinya kalau ketika ditanya, "Kenapa Mbak cari kerja yang lebih ini aja?" Gitu, misalnya jualan atau apa gitu kan, ya dia bilang pasti katakan, "Ah susah Pak sekarang jualan, perlu modal ini." Padahal sebenarnya makna mendalamnya adalah dia ya nggak mau gitu ya, atau mungkin juga pengamen-pengamen, wih banyak sekali nih kalau di Bogor sekarang ini banyak yang ini, di Jakarta malah katanya nggak ada kayak yang apa, ondel-ondel tuh, yang ada anak muda ada 4 5 saya lewat gunung saja itu ada tuh ondel-ondel, 2, 3, 4 anak-anak muda itu yang, bawa berjalan kemudian ya minta apa, bukan minta-minta sih artinya ya sumbangan, di apa namanya, di, pinggir-pinggir jalan itu yang mereka itu fenomenanya apa ya? Apa dengan mereka? Apakah betul-betul ini memang, sebuah, bahasanya itu untuk budaya gitu atau mungkin hanya, cari uang saja? Wallahu a'lam, itu perlu di-riset. Nah, fokus penelitiannya adalah kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat, baik itu juga ada bahasanya, kepercayaan, cara hidup, dan lain sebagainya ya. Kemarin di mana, Banyuwangi tuh yang ada ritual yang dibubarkan oleh polisi itu ya, karena sebelumnya ada yang, jadi korban gitu. Kenapa sih kok banyak banget ya di masyarakat itu kalau di, Jawa Barat kemarin kita mengenal ada Sunda Empire gitu ya, kemudian juga ada, NII juga, wah banyak sekali gitu ya. Jadi kita bisa riset itu caranya bagaimana? Nah, caranya gimana ya? Ya kalau etnografi itu karena dia kekuatannya itu di tick description, deskripsi yang mendalam, yang tebal, maka nanti yang paling penting itu adalah cara untuk mendapatkan datanya itu, ya.
Jadi cara untuk mendapatkan, datanya itu ya. Jadi tadi ada, bagaimana caranya gitu ya. Nah dari mulai tadi, kita menentukan dari apa, dari, objeknya. Mau meneliti apa nih gitu ya, karakternya apa. Nah ini ya, karakternya itu adalah observatory partisipan. Jadi cara mengumpulkan datanya kalau kuantitatif kan biasanya di laporan keuangan gitu ya, kemudian mungkin dari, observasi gitu ya, atau mungkin juga dari, wawancara gitu ya. Kalau kuantitatif ya, biasa dia membuat kuesioner, dari kuesioner itu kemudian dia akan, akan disebarkan ke seluruh populasi dan samplingnya gitu. Kemudian nanti kalau sudah dapat, baik itu manual kita kasih kertasnya atau mungkin nggak menggunakan Google Form, setelah itu kita dapatkan kemudian kita analisis, satu-satu gitu ya. Jadi yang menggunakan skala Likert atau mungkin, setuju tidak setuju atau nilai 1, 2, 3 sampai 9, dan seterusnya. Nah, kalau di etnografi dia adalah observatory partisipan. Jadi, dalam mengumpulkan datanya itu kita betul-betul masuk ke dunia mereka ya, masuk ke dalam mereka sehingga kita, tahu persis ya, bahkan, berinteraksi dengan mereka gitu ya. Misalnya kita ingin tahu tentang yang terbaru bukan terbaru, misalnya itu ada ini, apa namanya, yang di daerah, mana Mas tadi di Bengkulu atau di Sumatera Barat sih, tabui, tabui. Mas tahu tabui? Tabut gitu. Iya, Iya, jadi tabui gitu. Nah, kita pengen tahu sebenarnya, makna tabui oleh orang-orang yang melakukannya itu seperti apa? Atau mungkin yang agak sedikit menantang gitu ya, itu ada ritual di mana ya, di, Gunung Kemukus sana gitu ya, kemudian juga ada di apa lagi itu, banyaklah gitu ya, di Bali apalagi banyak, di Lombok juga banyak, di Toraja juga banyak gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, tadi kita betul-betul ikut. Nah, tabwi itu tabut sebenarnya itu, tabwi itu ya. Oke, jadi observatory participant maksudnya adalah kita mengobservasi tetapi kita terlibat di dalamnya. Jadi kalau tadi kita mau meneliti yang ekonomi aja deh, yang ekonomi ya. Misalnya kita pengen tahu tentang, karakter dari pedagang, kalau online berarti kita masuk menjadi, ikut pedagang online-nya gitu ya. Kalau pedagang tradisional gitu ya, misalnya di pasar Minggu misalnya gitu ya, berarti ya kita di sana tuh mungkin di Pasar Lenteng Agung gitu, mungkin atau di Pasar Depok ya kita, betul-betul kalau perlu ikut jualan di situ biar, bisa merasakan jadi ada feel-nya, rasanya itu betul-betul, "Oh ternyata begini," gitu ya. Atau misalnya kita pengen tahu, dari orang tukang ojek gitu ya, tukang ojek pangkalan atau mungkin online gitu yang ngumpul-ngumpul di pinggir-pinggir jalan itu, kita lihat kayak gimana sih, dari bahasa yang digunakan, kemudian juga dari, perilaku mereka, kemudian kenapa nih, oh sekarang masih banyak, kemarin terbaru di mana itu ya, di mana Mama tuh yang di antara opang dengan ojek online itu berantem gitu ya, biasalah rebutan ini gitu sampai sekarang, masih ada walaupun beberapa sudah mengalami pengurangan. Jadi, kita betul-betul jadi harus jadi tukang ojek gitu biar tahu gitu ya. Nah nanti, yang paling penting nanti adalah field note atau catatan lapangan ya. Jadi kita bukan berarti, ikut kemudian nggak ngapa-ngapain, enggak, kita ngeliatin gitu ya, kita, buat catatan gitu kan, kemudian bagaimana jadi, human interest-nya itu kelihatan. Ini biasa di wartawan-wartawan senior, misalnya dia ikut wartawan perang, dia akan, ikut perang gitu, walaupun dia akan biasanya ada tanda pengenal sehingga nanti tidak ditembak gitu ya. Kemudian dia akan tahu, oh catatannya seperti jadi betul-betul, thick description, betul-betul datanya itu, mendalam. Jangka waktu penelitian yang relatif lama berada dalam, setting tertentu. Nah, kalau tadi kalau kuantitatif dia biasanya kan hanya, sampel, kalau experience berarti dia ada waktu tertentu di lab dan sebagainya. Nah, kalau entograf bedanya ini memang, perlu waktu lama ya. Paling lama biasa standar itu 1 tahun penelitian.
karena biar tahu persis gitu ya. Kalau nggak 1 tahun, biasa kalau dia dalam, komunitas tertentu biasanya bisa 1 bulan gitu ya, atau 2 bulan, 3 bulan itu sudah luar biasa atau sudah cukup. Atau ketika dia melihat satu tertentu atau melihat istilahnya itu, satu kita sebut saja ritual atau, upacara atau mungkin, momen-momen tertentu gitu ya. Nah itu kita bisa, ikut ya tidak mesti, dalam 2 bulan, hanya 1 bulan kita tahu ya dari mulai awal gitu. Misalnya saya buat penelitian juga di Kampung Naga di Tasikmalaya sana tentang hajat sasi ya, saya tinggal ikut, di pekan pertama gitu ya, pekan kedua pelaksanaannya sampai, pekan terakhirnya. Jadi kita tahu persis, oh, polanya itu seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Jadi kita, bisa menggambarkan sampai kepada, mengetahui keyakinan mereka itu seperti apa. Jadi jangka waktunya memang ini cukup lama, misalnya yang paling terkenal di etnografi ini ya Clifford Geertz ya, tahun 1926-an gitu, tentang dia melihat bagaimana, setting dari masyarakat Jawa yang, terbagi menjadi 3 ya, ada santri, ada priyayi, ada abangan gitu ya. Nah kalau di Jakarta bagaimana? Oh Jakarta juga kita akan kelihatan mungkin ada yang kemerahan, ada yang putih, ada yang, kekuning-kuningan gitu ya, warnanya, warna politik, warna mungkin keyakinannya, kemudian juga nanti, banyak sekali gitu ya. Nah, wawancara yang mendalam dan terstruktur serta mengikut sertakan interpretasi penelitinya. Jadi, diusahakan dia bukan bukan hanya di makna epik gitu ya, tapi dia sudah sampai warna emik. Warna tadi disebut dengan interpretasi atau rasa atau bisa disebut juga dengan makna epik, itu adalah makna dari, peneliti, sedangkan makna emik itu adalah makna yang dari, peneliti atau dari objek peneliti itu sendiri. Jadi misalnya begini, kita ngelihat misalnya di beberapa wilayah itu kok mereka mau-mauan ya, keluar uang banyak untuk acara begini gitu kan ya. Ya, misalnya nih kalau kita nggak paham itu orang-orang, Bali ya walaupun nggak terlalu banyak ya, di India biasanya paling banyak itu kok kok mau ya, istilahnya itu dia mengeluarkan uang banyak kemudian untuk membakar, mayatnya gitu ya. Nah kita kan karena epik maknanya itu seolah-olah itu seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan makna emik, oh mereka tuh berani, mereka mau berkorban mengeluarkan uang banyak itu karena mereka, berkeyakinan bahwa ketika mayat itu dibakar kemudian dia akan, pergi ke nirwana, dia akan, tenang di sana sehingga keluarganya juga akan tenang dan tidak terjadi misalnya reinkarnasi dan sebagainya. Wah itu budaya jadinya gitu ya. Jadi, maknanya ya atau interpretasinya, pemahamannya itu dia kalau etnografi itu diperoleh dari, makna yang dilakukan atau yang diyakini oleh, objek penelitian kita gitu ya. Ya ada interpretasi dari kita biasanya nanti di akhir dari, rekomendasi atau di, pembahasannya. Ini karakternya. Jadi bedanya dengan, kualitatif yang lain dia lebih, mendalam dan lebih ya bisa dikatakan bisa dipertanggungjawabkan. Ini kita lihat. Ya, ini dalam menganalisis dari etnografi ya. Ini secara, simultan terus-menerus gitu ya. Nah, kita lihat dari mulai etnografi datanya ya, ini mengumpulkan, data etnografinya. Cara mengumpulkannya gimana tadi, kita ikut dengan mereka. Kalau kita istilahnya itu di kampung, kalau kita nanam padi ya kita ikut nanam padi biar merasakan bagaimana, rasanya menanam padi, kemudian bagaimana interaksi di antara mereka gitu ya. Jadi collecting etnografi ya, kemudian juga ada, making ethnography record ya, biasanya ada rekaman ya, lebih bagus kalau ada foto, kemudian juga ada, kayak semacam, video juga asal diizinkan gitu ya. Saya ingat sekali, waktu saya di Baduy itu saya foto dengan mereka gitu ya. Itu foto itu dipoto nggak ya? Beberapa saya ngambil foto diam-diam gitu, kalau peneliti boleh lah diam-diam gitu. Jadi kan di sana nggak boleh foto tuh. Jadi, saya itu, sore-sore sekitar ya habis asar gitu duduk dengan mereka, mereka pakai pakaian yang, sangat tradisional, kemudian di depannya itu ada kayak api unggun gitu ya, kemudian duduk di situ ngobrol tuh kayaknya saya itu apa ya, seolah-olah itu seperti hidup di, abad-abad ke-12 gitu ya, abad ke-12, abad ke apa, 12, 13, 14, 15 gitu ya, di mana nggak ada teknologi, nggak ada handphone, nggak ada radio, nggak ada jam tangan, rumahnya juga nggak ada pakunya gitu ya, kemudian juga alat-alat itu hampir tidak ada,
sepi dan tenang gitu ya. Kayaknya, eksotik banget gitu ya. Makanya dulu pernah saya bilang saya tuh suka tempat-tempat yang, eksotik gitu karena membawa pada, kayaknya enak gitu ya. Oke itu ya. Kemudian juga ada analyzing etnografi datanya, ini biasa menggunakan writing and, ethnography. Jadi ya kita tuliskan, kemudian kita ulang lagi, kita lihat lagi gitu ya. Nah nanti akan kita perbaiki lagi di, ethnographic question-nya. Di pertanyaan kita pengen lihat apa nih, misalnya tadi gaya hidup, pelanggan, Starbucks gitu ya, atau mungkin, interaksi, dari pengunjung di, Mall of Indonesia gitu, atau mungkin, kita lihat juga dari, bagaimana, budaya kekerabatan, satu komunitas tertentu, atau mungkin, persaudaraan, brotherhood di, komunitas, punk tertentu, termasuk juga nanti bagaimana, pedagang, di Mangga Dua gitu ya, kita bandingkan dengan, pedagang yang ada di, misalnya di, Tanah Abang. Kayaknya beda banget nih ya. Kalau Tanah Abang itu biasanya di atasnya ada masjidnya, kemudian juga di situ, wilayah yang ada sedikit Arabnya juga gitu ya, Pekojan dekat ke situ, kemudian juga, Tanah Abang terkenal dengan, ya Betawinya dulu gitu ya. Kayaknya, oh beda dengan, misalnya tadi di Mangga Dua, atau mungkin di, Jatinegara gitu ya, atau mungkin juga di, Pondok Kelapa, atau mungkin juga di Lenteng Agung gitu ya. Kalau Depok, Citayam, wah agak beda lagi gitu. Jadi, di ekonomi syariah bagaimana? Ya banyak sekali yang, sangat mungkin kita ingin, tahu misalnya, orang-orang, misalnya itu, satu perumahan juga bisa gitu, perumahan yang biasanya itu dia homogen, misalnya nih kita tinggal di satu perumahan gitu ya. Nah kita pengen tahu sebenarnya, di perumahan ini sebenarnya ada klasifikasinya seperti apa nih gitu ya. Ada mungkin yang dia itu, jarang berinteraksi gitu ya, ada juga yang mungkin rajin gitu ya, interaksi ini mungkin ada yang, orang-orang masjid gitu ya, orang-orang yang memang biasanya ketemunya di masjid, wah ini sangat, religius sekali gitu. Tapi ada juga yang dia, ketemunya itu di lapangan, misalnya itu bulu tangkis gitu ya, atau mungkin ada juga komunitas yang sepeda gitu ya, atau mungkin yang suka, touring gitu ya. Ibu-ibunya, oh beda-beda nih, ini ibu-ibu yang udah suka ngerumpi, ini ada ibu-ibu yang suka, misalnya ke pengajian rajin gitu ya, ada juga yang ibu-ibu sukanya senam nih, wah beda-beda. Kalau anak muda gimana? Wah anak muda juga kita lihat nih, wah ini anak masjid nih ya, remaja masjid nih, ya ada wah ini anak, anak rumahan nih kayaknya dia nggak pernah keluar deh gitu ya. Ada juga yang mungkin yang dia gaul banget nih, nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Nah masing-masingnya itu dia punya, komunitas sendiri yang kalau kita etnografi ya ini seleksi etnografinya, bertanya, mengumpulkan datanya, kemudian juga merekamnya. Merekam ini bukan hanya direkam dalam bentuk, recording gitu ya, video atau gambar, tapi juga, dalam ingatan untuk nanti diletakkan di writing etnografi itu juga, jadi hal yang memang, menarik untuk buat sebuah penelitian gitu ya. Oke, jadi, penelitian etnografi I think is, very amazing and is, challenging for us gitu ya, karena kita bisa tahu, pertama kita tahu gitu ya, tahu otomatis nanti akan memunculkan, toleransi yang sebenarnya gitu ya, memahami, budaya orang lain kalau dalam Al-Qur'an dikatakan lita'arofu gitu ya. Tapi dalam konteks lain juga kita bisa mencari solusi, misalnya kita sebagai, peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada masyarakat ya, atau mungkin kepada misalnya nih kita lihat, wih di pos ronda sana banyak anak-anak suka nongkrong nih gitu ya, atau mungkin suka main gitar, atau mungkin nyanyi-nyanyi gitu, atau jangan-jangan, wah ini jangan sampai nih kebawa miras atau apa gitu ya. Nah ke mereka, kita ngobrol-ngobrol, kita lihat ini apa sih sebenarnya yang mereka ini kan gitu ya. Jadi, ini bisa memberikan, solusi ya di, etnografi ini. Oke udah 9:12 nih, berarti sudah, 1 jam lebih saya memberikan, pandangannya terkait dengan, etnografi ini, dan tadi, yang terakhir itu adalah apa yang disebut dengan, netnografi. Nanti mudah-mudahan bukunya nanti bisa saya kirimkan di netnografi ini, di bukunya itu terkait dengan, jadi netnografi bedanya itu dia,
etnografi virtual. Jadi etnografi yang dilakukan secara virtual. Jadi kita nggak usah pergi kemana-mana, kita cukup di depan laptop, kita masuk ke dunia mereka gitu, ke dunia websitenya, ke dunia komunitas mereka di medsos atau apa, kemudian kita ingin melihat apa sih yang mereka bincangkan, apa sih budaya yang ada muncul di sana, kira-kira solusi itu seperti apa sih gitu. Apakah cuman bikin rame doang misalnya di Twitter misalnya, ya di Twitter walaupun sekarang udah banyak ditinggalkan gitu ya, atau mungkin di Instagram atau mungkin yang tren sekarang di TikTok lah gitu ya. Jadi di TikTok ini, polanya kayak gimana ya gitu ya, mungkin awal-awal tuh hanya joget-joget saja gitu ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, senang-senang gitu. Tapi kok lama-lama ada pergeseran nih ya, sudah mulai banyak yang dakwah, sudah banyak yang pengetahuan, sudah mulai banyak juga yang ya, introspeksi, muhasabah dan lain sebagainya gitu. Oh, ternyata TikTok itu juga bahkan ada sudah TikTok bisnis itu yang TikTok itu memang dia fokusnya itu ke bisnis bukan hanya, hiburan saja. Jadi, kenapa nih komunitas mana saja nih ada berapa akun nih di, TikTok ini yang dia fokus di, dakwah misalnya atau mungkin, saya lihat ada beberapa juga apa, di, TikTok ini yang dia menggunakan, apa untuk ekonomi syariah gitu. Kalau di ekonomi syariah yang paling banyak sih saya di Instagram yang sering-sering lihat itu. Dia hampir semua komunitas ekonomi syariah itu saya ikuti dan, oh ternyata bagus juga ya kalau dulu juga sama Instagram itu hanya foto, hanya ini, tapi sekarang, sudah masuk nih dakwah. Sama juga dengan YouTube sebenarnya, YouTube ya. YouTube itu saya ingat sekali tuh waktu, saya awal-awal S1 itu ya, YouTube itu ya, naudzubillah gitu ya, isinya itu hampir semua pornografi gitu ya, hampir semuanya, nggak semuanya gitu ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu sekarang hampir semua, ustadz, hampir semua cendekiawan, hampir semua dosen itu punya akun, setiap kampus juga punya akun YouTube juga dan isinya ya kalau kita bisa lihat sekarang yang bahkan yang pornografi itu hampir hampir tidak ada ya, hampir sedikit sekali. Mereka, pindah ke Twitter masih ada, kemudian, mereka masuk juga ke beberapa komunitas atau aplikasi yang naudzubillah gitu ya, aplikasi itu memang aplikasi sudah tidak benar dari awalnya dan itu, ya kalau menurut saya menarik juga untuk buat sebuah, penelitian terutama, netnografi ini gitu ya. Jadi etnografi, kemudian netnografi. Etnografi yang tradisional atau etnografi yang biasa ke etnografi, virtual. Ini akan menjadi satu riset yang sangat menarik walaupun dia perlu waktu yang agak lebih panjang, tapi, hasilnya itu akan lebih spesifik, akan lebih, jelas, akan lebih juga bisa, memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang makna dari toleransi yang sebenarnya, bukan toleransi-toleransi yang mencampur adukan, berbagai agama gitu, bukan juga yang, menistakan satu agama, tetapi kita dalam bingkai, unity in diversity atau, Bhinneka Tunggal Ika. Ini salah satu dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oke, 9.15 kita ada waktu sekitar 15 menit untuk, diskusi ya, sisanya karena sudah OCP ini kita boleh nanti, rehat dulu. Oke, saya akan closing di, ini dulu, di mana di, recording-nya. Nah, saya berikan kesempatan untuk yang, bertanya kepada seluruh mahasiswa untuk diskusi. Saya izin untuk, share, untuk print screen ya, print screen untuk laporan, di apa, UPN Veteran Jakartanya. Kemudian saya berikan kesempatan untuk yang bertanya, ya saya silakan langsung open mic ya, untuk boleh, bertanya terkait dengan, tema kita hari ini yang sangat menarik yaitu etnografi. Oke, silakan ada yang mau nanya nggak nih? Atau sudah lelah di UCP-nya nih? Ya, ada yang mau nanya nggak tentang, etnografi? Saya persilahkan.